kalau iblis saudara selama 24 jam. Ya. Jadi dia berjalan keliling mencari-cari orang yang dapat ditelannya, yang dapat menjadi mangsanya. Jadi dia sangat ahli. Dia selalu memanfaatkan segala situasi di mana kelemahan kita, itulah yang dia gunakan guna menjatuhkan kita. Jadi itulah iblis. Dan iblis itu adalah pengarang, perancang dosa, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itulah yang berkuasa dalam hidup manusia, sehingga dosa itu yang menjajah, memperhamba kita. Sebab itu saudara, kita datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memerdekakan kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa melepaskan kita. Jadi firman Tuhan salah satu minggu semalam yang telah kita dengarkan, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus tidak dihukum. Siapa yang mendengar firman Tuhan, Yohanes 5:24 dikatakan bebas dari hukuman. Jadi luar biasa saudara. Ya, kasih Tuhan begitu besar bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya maka Dia turun dari surga datang ke bumi, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana tertulis Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga tidak ada seorang pun yang binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bahkan di dalam kisah para rasul 4:12 dikatakan bahwa di bawah golongan ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali hanya di dalam Yesus. Itulah sebabnya kita harus rajin, harus setia, harus patuh untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus, bukan patung, bukan berhala. Dia bisa berbicara kepada kita, kita juga bisa berbicara kepadanya. Dia pernah merasakan lapar, merasakan haus, itulah Tuhan kita. Dia tahu rasa sakit. Dia bukan boneka yang dipandang di depan gereja. Amin saudara. Haleluya. Tetapi dia bisa bergerak, dia bisa beraktivitas. Dia menyerupakan dirinya dengan kita. Kita adalah gambarnya. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Kita patut bersyukur karena kita telah mengenal Dia sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha dahsyat, yang luar biasa. Amin. Jadi itulah sebabnya maka kita harus merdeka daripada perhambaan dosa. Karena dosa itu adalah membuat kita terseret ke dalam kebinasaan. Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan tentang hidup manusia zaman Nuh. Hidup manusia zaman Nuh. Ya. Ini perlu kita waspadai. Karena saudara yang kasih, kita ini harus membaca saat-saat akhir ini, tanda-tanda akhir ini. Ya. Bayangkan saja saudaraku yang kasih, sekarang ini sedang gencar-gencarnya orang melakukan pesta pora, ya, pesta kawin-mawin, pernikahan, pembangunan, ya, yang tiada henti-hentinya. Bahkan manusia kebanyakan tidak terlalu peduli mengenai ibadah kepada Tuhan. Ya. Manusia banyak condong kepada kepentingan diri sendiri. Ya. Sampai seperti kesaksian tadi yang kita dengarkan, bahwa ya, masih memikirkan masalah keturunan. Kalau nanti ke surga, saudaraku yang kasih, dia tidak tanya berapa anakmu, berapa anakmu laki-laki, berapa anakmu perempuan. Yang dia tanya, apakah engkau telah percaya kepada Yesus Kristus? Bahkan gereja pun dia tidak tanya, apakah gerejamu banyak jemaatnya, gereja yang terkenal di kota Medan atau bagaimana? Dia nggak tanya seperti itu. Gereja yang terkenal di kota Jakarta, dia nggak tanya seperti itu. Tetapi yang tertulis namanya di dalam buku kehidupan, itulah yang masuk dalam kerajaan Allah. Yang tidak tertulis namanya dalam buku kehidupan itu, ketika malaikat membuka buku kehidupan itu, maka dicampakkan ke dalam lautan api. Itu yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Semua orang masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan. Tidak peduli siapa kita,
orang hebat, orang pintar, punya popularitas, dikenal banyak orang. Wah, itu nggak peduli bagi Tuhan. Yang dia tanya, yang dia inginkan adalah kepercayaan kita. Apakah kita percaya selagi kita hidup di dalam dunia ini? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Manusia itu mati, ya. Manusia mati dua kali. Kalau dia sudah hanya lahir satu kali. Tetapi manusia hanya mati satu kali kalau dia lahir dua kali. Ngerti saudara? Nah, ngerti ya? Nah, kita lahir dua kali, kita secara jasmani kita lahir dari ibu kita, ya. Kemudian saudara kita menjadi manusia. Tetapi secara rohani kita mati, tidak mengenal kebenaran Allah. Oleh itulah maka perlu kita lahir kembali. Itulah yang Yesus Kristus katakan kepada Nikodemus, kalau engkau mau melihat kerajaan Allah, kamu harus lahir kembali. Iya, bagaimana mungkin aku bisa lahir? Tuhan, aku udah tua. Nah, kamu harus lahir dari roh dan firman, kata Tuhan Yesus. Itulah yang disebut lahir kedua kali. Melihat kerajaan surga saja nggak boleh, apalagi masuk kalau kita tidak lahir dua kali. Jadi itulah sebab sebagai manusia, ya, harus kita lahir dua kali. Maka kita hanya mengalami mati satu kali. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 kalau nggak salah, bahwa manusia ditetapkan mati satu kali dan kemudian dihakimi. Nah, manusia mati satu kali. Tetapi kalau manusia hanya lahir satu kali, maka dia akan mengalami mati dua kali. Mati dua kalinya di mana? Mati secara jasmani, mati secara jiwa, dicampakkan ke dalam lautan api. Di situ nanti tidak ada lagi vonis, tidak ada lagi naik banding. Kalau sudah dijatuhkan hukuman dalam lautan api, maka selama-lamanya, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun dibebaskan, tidak, sampai selama-lamanya menjerit-jerit, meratap, merintih karena sakitnya. Tetapi mati tidak lagi, jiwa kita hanya menjerit-jerit. Itulah kematian yang kedua kali di dalam lautan api. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nanti kita akan baca, ya. Hidup manusia zaman Nuh akan terulang kembali menjelang zaman akhir zaman ini. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Tolong dibaca saudara. Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 44. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumah terbongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, saudaraku, di ayat terakhir tadi, ya, setiap kamu yang percaya kepada Tuhan harus siap sedia, harus berjaga-jaga. Apa yang perlu kita jaga?
Jangan sampai kita ketinggalan. Karena ini tanda-tandanya menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu, maka akan terjadi seperti zaman manusia pada zaman Nuh. Apa yang terjadi pada manusia di zaman Nuh ini? Dikatakan tadi, ya, semua orang berpesta pora. Bayangkan saja saudara kasih, kalau kita ikuti sekarang undangan pesta sampai ini yang luar biasa, katanya masa-masa pandemi ya, bisa 3 lembar ya, sekali datang surat undangan dalam 1 minggu hampir tiap hari. Wah, betul-betul luar biasa ya. Pengeluaran ya sungguh banyak, pemasukan sungguh-sungguh ya kandas. Bayangkan ini saudaraku yang kasih, padahal masa virus yang mengkhawatirkan banyak orang, kemana-mana dibatasi, kebebasan kita apalagi ke kota dibatasi, dirazia. Bayangkan, tetapi kok manusia tidak peduli? Nah, tidak peduli, malah melakukan sesuatu pesta besar-besaran demi untuk membangun, membanggakan ego. Kan begitu ya? Nah ini saudara, ini adalah salah satu tanda-tanda katanya sedang krisis. Orang sedang berlomba-lomba ya, membangun. Bagus. Tetapi ini saudara yang kasih, jangan pernah lupa firman Tuhan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu, tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus itu akan sama seperti pada zaman Nuh. Waktu dia menjelang mau ditenggelamkan bumi dengan air bah, ya, maka akan terjadi seperti ini. Bukan hanya lagi ya manusia dunia ini, bahkan hamba-hamba Tuhan, baca saja di media sosial. Tidak ada lagi yang mempertahankan kebenaran firman Tuhan, menjadikan media sosial ya sebagai tempat untuk saling menyindir, saling menjelek-jelekan. Ya. Mereka tidak membangun sesuatu ya, pelayanan gereja itu sebagai beda kehidupan untuk memperbaiki, membentuk karakter manusia yang sedang bobrok, tetapi malah menggunakan ya, status mereka untuk menyerang satu dengan yang lain, saling menyerang, sikut menyikut, saling sindir menyindir. Bayangkan, inilah tanda-tanda akhir zaman. Ini yang dikatakan kasih sudah menjadi tawar, sudah hilang ya, sesuatu pegangan yang benar, pikiran sehat. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal berapa itu? Pasal 3 kalau nggak salah. Ayat 5 mulai ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Iya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, bagaimana keadaan hidup manusia pada akhir zaman? Menyombongkan diri, menfitnah, suka menjelekkan orang, ya. Selalu mencari-cari kekurangan orang, bukan mencari-cari kelebihan orang. Kan begitu ya? Ketahuilah bahwa pada hari-hari
Terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Nah, inilah mencintai dirinya sendiri. Ya. Banyak orang yang sedang membangun ego, mengembangkan ego, suka menunjukkan diri, menonjol-nonjolkan diri. Oh, ini saya yang hebat. Kan begitu. Ini sedang terjadi seperti ini kalau kita lihat di mana-mana. Ini manusia pada akhir zaman. Nah, apakah sedang terjadi seperti itu? Berjaga-jagalah kata firman Tuhan. Kalau sudah terjadi seperti ini, tidak ada lagi artinya apa-apa. Kecantikan kita pun tidak ada lagi artinya. Kegantengan kita pun tidak ada lagi artinya. Harta-harta pun nanti tidak ada lagi artinya. Apa gunanya memiliki seluruh dunia kalau kita kehilangan jiwa kita? Kata firman Tuhan Matius 16 ayat 26. Tidak ada lagi artinya popularitas. Tidak ada lagi artinya pesta-pesta besar. Suatu saat nanti semua itu akan ditinggal. Kalau ada dua orang yang sedang bekerja, katanya saudaraku, satu orang akan diangkat. Tiba-tiba. Kan begitu ya. Jadi saudara yang kekasih, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, berjaga-jagalah. Karena zaman akhir sudah mendekat. Banyak orang sekarang ini condong untuk mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri ayat 2. Dan menjadi hamba uang. Demi uang apapun dilakukan. Tinggalkan Tuhan pun gak apa-apa. Kan begitu. Nah ini banyak yang seperti ini sekarang. Hanya untuk memperebutkan perlombaan. Katanya iming-imingnya dapat sekian. Bahkan satu sepeda motor. Kalau menjadi juara memancing ikan mas. Kan seperti itu. Padahal hari Minggu, hari ibadah anak-anak Tuhan. Tinggalkan ibadah demi untuk perlombaan ini. Kan begitu. Banyak orang demi untuk memiliki uang, tinggalkan persekutuan kepada Tuhan. Inilah zaman akhir. Tidak peduli. Kalau ditegur, kalau dinasihati, merasa tersinggung. Ini masalah. Apalagi katanya saudara yang kasih. Seringlah baca ini. Ayat 2 Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Menyombongkan diri. Wah, aku lebih hebat dari dia. Orang-orang yang ke gereja itu apalah, saya lebih keren. Saya punya segalanya. Kan begitu ya. Agama tidak dipedulikan. Mengaku saya ke gereja, makannya saya, banyak uang saya. Nah ini menyombongkan diri. Tidak peduli agama. Suka menjelekkan orang, memfitnah. Anak-anak tidak lagi mau patuh kepada orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Kan itu. Kan begitu tadi katanya ya. Ini manusia, keadaan manusia pada zaman akhir, pada akhir zaman. Nah, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Banyak sekarang saudara yang kasih yang paling tragis tahu, gereja-gereja pun kadang kita tidak tahu menilai lagi mana yang benar-benar memberitakan firman Tuhan, menegakkan Injil Kristus. Semua orang sekarang yang beragama, yang bergereja lah saya katakan dulu,
hanya mencari-cari fasilitas, melihat-lihat ya siapa mereka, apakah orang-orang beken, orang-orang munafik yang ada di dalam. Kalau demikian saya bisa bergabung dengan mereka. Ataukah mereka hanya orang-orang biasa, rakyat jelata, kan begitu. Ini yang dicari-cari sekarang. Apakah jumlah banyak atau tidak? Padahal saudara yang kekasih, ukuran mendapatkan kerajaan surga bukan karena banyak. 1000 pun jemaat kalau tidak percaya kepada Yesus, sia-sia juga. Kalaupun kita hanya 2-3 orang, tapi Yesus kita andalkan, Tuhan Yesus yang kita agungkan. Aku ada di tengah-tengahmu, kata Tuhan Yesus. Apa yang kau minta, aku berikan. Apa yang kau ikat di bumi, carikan di surga. Kalau kita mengaku Yesus di bumi, maka Tuhan Yesus berkata, aku juga mengakuimu di hadapan Bapakku yang di surga. Ini. Tetapi sekarang ini, zaman sekarang ini bukan itu. Mereka hanya mencari-cari apakah kepentingan saya bisa disetujui di gereja itu. Nah, sekarang ada gereja, apakah dia gereja suku atau gereja karismatik, Protestan lama atau Protestan yang Pantekosta, kadang-kadang kita tidak bisa menilai lagi. Kadang-kadang ada yang karismatik, sama-sama karismatik nampaknya, tetapi beda cara pengajarannya. Ada yang mendukung pekerjaan-pekerjaan jahat. Nggak ada masalah apa-apa, mau lakukan ini, mau lakukan itu, nggak apa-apa, yang penting ke gereja. Nah ini. Jadi kita ini mau cari apa? Apalagi menjelang akhir zaman ini. Mau cari Yesus kah atau kepentingan kita? Kalau kepentingan manusia, wah banyak. Haleluya. Kita coba baca dulu saudara yang kasih. Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 14. Yeremia 23 ayat 14, tolong dibaca. Yeremia 23 ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Nah, coba lihat di dalam Yeremia pasal 23 ayat berapa tadi? Ayat 14. Nabi-nabi, ya, nabi-nabi di Yerusalem. Yerusalem ini adalah menggambarkan inilah tempat ibadah, tempat anak-anak Tuhan mendapat makanan rohani. Ya, Yerusalem rohani kita. Nah ini saudara, pelayanan, ladang pelayanan. Apa yang mereka lakukan? Malah mereka mendukung yang jahat. Yang jahat. Coba baca sekali lagi secara pelan. Yeremia 23 ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Adi bahasa Karona, kalau bahasa Karona, ilaku dalih, lakukanlah, sehingga yang jahat tetap jahat. Menghalalkan segala cara, yang penting menjadi anggota gereja. Nah, ini sekarang yang tidak bisa kita lihat. Mana gereja yang benar, mana yang mencari Tuhan di antara kita ini. Ya, saya bersyukur dan saya berdoa semua jemaat yang ada di sini, ya, semua benar-benar mencari Tuhan, bukan mencari ya kepentingan diri sendiri, kepentingan dunia. Kita datang ke gereja karena kepentingan jiwa kita, supaya kita masuk ke surga. Haleluya.
ini nabi-nabi. Nabi-nabi ini siapa, saudara? Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, menguatkan hati orang-orang jahat. Nggak apa-apa. Datang aja dulu. Dia takut melarang melakukan dosa. Dia takut menegaskan ya, sesuatu kelakuan yang salah. Karena dia takut ditolak. Nah inilah yang mengerikan, yang kulihat kata dalam Yeremia dalam penglihatannya. Nabi-nabi di kalangan Yerusalem. Kan begitu ya? Dalam lingkungan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah ini. Banyak yang mendukung pekerjaan duniawi. Kapan terjadinya pertobatan? Kapan terjadinya? Ya. Orang itu bisa berhenti dari melakukan kejahatan. Kalau kita sebagai ya duta besar Kristus, utusan Kristus, takut, segan untuk menyampaikan firman Tuhan yang benar, tidak jujur kepada Tuhan. Kita bukan hanya mencari kekuasaan, mencari nama. Saya sebagai pendeta, saya sebagai hamba Tuhan. Bukan itu. Kita hamba Tuhan pun kalau kita jatuh di tengah jalan, nggak ada juga artinya apa-apa. Kan begitu ya. Nah ini saudara yang kekasih, maka perlu kita hati-hati. Carilah Tuhan, bukan mencari apa-apa. Saya ingat saat pelayanan perintisan di ya daerah ini dulu, asam garam kehidupan sudah kami alami, saudara. Mulai dari anak-anak hanya 2 orang, 3 orang, terus kami layani. Dulu belum ada lampu, belum ada pasar ini, saudaraku. Ya, sekitar tahun 87 kami lakukan pelayanan ya, dengan berjalan kaki, membangun rumah ya, gereja dulu hanya ukuran 5x7 dengan berlantai semen, berdinding tepas, beratap daun rumbia. Kami tidak pernah minta bantuan dari pihak manapun. Kami berdiri di atas kaki kami sendiri. Lalu datang orang-orang tua, kami layani terus. Banyak. Dulu pernah penuh jiwa-jiwa di tempat ini. Tetapi karena godaan-godaan dunia, tidak masalah. Kita tidak pernah membicarakan itu. Hanya kita membicarakan tentang firman Tuhan. Pernah penuh ini, saudara. Ya. Luar biasa. Kita tidak pernah merasa kecewa. Karena urusan kita hanya menyampaikan firman Tuhan. Kalau mereka percaya, haleluya, puji Tuhan, mereka masuk surga. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, lebih percaya kepada dunia, no problem, tidak masalah. Itu hak mereka. Karena Tuhan juga ya memberi hak kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Pohon ini kamu boleh makan. Segala pohon yang ada di taman ini, hanya di tengah-tengah taman ini jangan. Kalau kalian makan ini, kalian akan mati. Kalian akan binasa. Mereka memilih binasa. Apa boleh buat? Kan itu Adam dan Hawa. Sehingga mereka terusir dari taman Eden itu. Dan dikembalikan mereka ke tanah yang berduri. Nah ini masalahnya. Jadi sekarang ini saudara yang kasih seperti yang tertulis di dalam Yeremia pasal berapa tadi? 23 ayat 14. Bahwa banyak nabi-nabi di kalangan Yerusalem yang menguatkan hati orang-orang jahat. Sungguh mengerikan. Mendukung, menyokong, tidak apa-apa. Yang penting beragama. Nah ini, itulah maka sekarang ini ya persen agama KTP banyak sekali. Tahu agama KTP? Kristen tanpa pertobatan. Oh, di KTP banyak. Apa agama Kristen? Apa agama Kristen? Banyak. Nah ini. Yang mau lahir baru tidak mau, tidak banyak. Yang mau berubah, yang mau menguburkan hidup lamanya dan memiliki hidup yang baru, itu banyak tidak suka.
Tidak suka kenapa? Karena nanti akan meninggalkan minuman keras, akan meninggalkan rokok, kan begitu ya, akan meninggalkan sesuatu ya, pesta-pesta pora, pesta duniawi yang tidak ada artinya. Kita boleh berpesta sih, ya. Tapi ada batas-batasnya, sewajar-wajarnya saja. Nggak usah terlalu apalah, ya. Hanya untuk kebanggaan manusiawi kita, tidak ada gunanya, nggak ada gunanya. Kita pikir-pikir pun nggak ada gunanya, nggak ada maknanya. Apalagi yang melakukan sesuatu yang salah, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, nggak ada artinya. Hanya membuat nanti kita ya orang beragama namanya tapi tidak masuk surga. Itulah seperti Nikodemus. Nikodemus adalah guru agama Yahudi, tapi Tuhan Yesus bilang kalau engkau mau melihat kerajaan surga, walaupun dia sebagai guru agama Yahudi, ya, tidak berhak masuk surga. Kecuali kamu lahir kembali. Aku sudah tua, Tuhan. Aku sudah tua, guru. Rabi. Bahasa Ibraninya rabi itu kan guru. Aku sudah tua, mana mungkin aku bisa lahir kembali? Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Maksudnya adalah lahir secara rohani. Ya. Lahir secara rohani. Nah, ini yang dimaksud Tuhan Yesus bagi kita. Mungkin kamu, ya, saudara yang banyak muda-muda. Tapi kalau saudara sudah lahir rohani, luar biasa, ya, mengerti, ya, akan Tuhan, mengenal firman Tuhan, ya, suka beribadah kepada Tuhan, luar biasa. Jadi agama bukan itu yang menentukan kita masuk surga. Merek gereja juga bukan itu yang menentukan kita masuk surga. Bukan itu yang membawa kita. Siapa saudara? Percaya kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Iman kita, bukan fasilitasnya, bukan gerejanya besar atau kecil, bukan jumlahnya, komunitasnya banyak atau tidak, tetapi apakah di gereja itu kebenaran firman Tuhan ditegakkan, diajarkan, atau diperbolehkan apapun, dihalalkan apapun. Nah ini, tidak ada pantangan apapun. Ya apa bedanya kita dengan ya, gedung bioskop kalau begitu? Asal udah bayar artis, tonton filmnya keluar, kan begitu ya. Tapi bukan seperti itu kita anak-anak Tuhan. Hidup manusia zaman Nuh akan terulang kembali. Perlu kita berjaga-jaga dan berwaspada. Janganlah sampai kita ketinggalan. Ya, karena Yesus mau datang, berjagalah-jagalah. Seorang tuan yang mempunyai rumah, pasti kalau dia ya berjaga-jaga tidak akan dibiarkan rumahnya ya terbuka. Dia kunci pada waktunya. Dia tidak izinkan sembarangan masuk, ya, apalagi pencuri. Karena kita tidak tahu. Ya, dia umpamakan kedatangannya itu tiba-tiba. Tetapi tanda-tandanya ini, tanda-tanda akhir zaman ini seperti ini akan terulang seperti zaman Nuh. Bahkan juga seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius tadi, manusia akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai berapa itu? Baca nanti saudara. Iya, 1 sampai ayat 9. Manusia akhir zaman. Itu yang banyak sedang terjadi saat-saat ini. Inilah tanda-tanda zaman akhir. Hamba-hamba Tuhan, saya ingatkan tadi bahwa di media sosial saya baca hamba-hamba Tuhan ya, pendeta si A, pendeta si B ya, saling menyerang. Ini Facebook, ini media sosial. Bukan hanya mata jemaat yang bisa melihat, mata dunia. Tapi mereka situ, saudaraku, saling menyerang, luar biasa. Tidak ada status-status yang membangun, yang menguatkan, yang menghiburkan. Ya, bahkan banyak yang ya galau bahasanya. Ya. Hamba-hamba Tuhan ini saya kenal mereka. Waduh, kadang-kadang. Seharusnya saudaraku yang kasih itu bukan tempatnya. Nah ini. Media sosial bukan tempatnya. Bahkan di gereja pun saudaraku yang kasih, ya, kita
bukan tempatnya untuk mengutarakan kepentingan diri sendiri, tetapi kita hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau masalah keluhan, setiap manusia pasti mengeluh, ada keluhannya. Nanti saya ceritakan ada lagi keluhan saya dalam segala aktivitas kehidupan. Waduh, nggak cukup dan nggak perlu kamu dengar. Itu cukup saya yang mengatasinya. Tetapi yang saya sampaikan di hadapan umum, di hadapan jemaat adalah tentang firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan kepada saya untuk saya sampaikan. Tetapi saya lihat sekarang ini banyak. Saya lihat mereka tamatan teologi, bukan S1 lagi, udah S2. Wah, udah pendeta senior lagi namanya. Aduh, kok bisa seperti ini? Inilah saudara yang kasih kadang-kadang mengherankan. Ini yang tertulis di dalam Yeremia tadi, pasal 23 ayat 14. Yang mengerikan, kulihat di antara nabi-nabi. Bukan semua saudara yang kasih. Jadi manusia zaman Nuh akan terulang lagi. Tadi sudah dikatakan kepada kita di dalam Matius pasal berapa tadi? 24 ayat 37 sampai 44 bahwa berjaga-jagalah akan terjadi seperti itu. Haleluya. Jadi puji Tuhan saudaraku yang kasih, ya. Inilah renungan firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini. Biarlah kita selalu berjaga-jaga dan mengawasi diri kita sendiri supaya kita jangan menjadi tertinggal dalam kita mengikut Tuhan. Karena tujuan kita untuk mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, benar-benar memiliki kerajaan sorga itu. Bisa kita memiliki jaminan keselamatan bagi jiwa kita. Bukan hanya sekedar beragama. Agama bukan tujuan, tapi sorga itu adalah tujuan kita. Agama bukan tujuan. Agama hanya sarana. Saya tahu sarana saudaraku, hanya jalannya. Bisa kita mengenal Tuhan. Tapi itu tadi, apakah di agama itu diajarkan? Gereja itu diajarkan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita.